Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang saya muliakan Al-Akh Al-Fadil Ad-Da'i ilallah Ustadzuna Al-Habib Jindan bin Naufal bin Jindan mata'anallah bituli hayatih. Kemudian Al-Fadil Kiai Al-Hajj Hasan beserta keluarganya, Al-Akh Gus Ahmad, Gus Hamid, kemudian juga Al-Akh Muhammad Jauhari dan segenap keluarga mereka, segenap para alim ulama, para asatid, para aparat pemerintahan, kemudian juga laskar daripada Ansor dan juga segenap jamaah hadirin hadirat Jerok Erok. Engki. Pokoknya sampean mon hadir majelis Jerok Erok ini cukup bilang engki, sudah insyaallah hasilnya surga. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Kalau kita hadir di dalam majlis ta'lim, di dalam majlis zikir semacam ini, kita tidak ada lain dan tidak bukan niatnya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya di dalam majlis yang semacam ini Allah subhanahu wa ta'ala pernah mengatakan, berfirman kepada Nabi Allah Dawud alaihissalam, Ya Dawud, wahai Dawud, seandainya orang-orang yang jauh dari aku, yang berpaling dariku, tahu bagaimana cintaku kepada mereka, bagaimana kasih sayangku kepada mereka, bagaimana aku inginkan mereka itu untuk mendekat kepadaku, pasti mereka akan rela untuk mati karena rindu kepadaku. Seandainya mereka tahu bagaimana rinduku kepada mereka, pasti mereka akan tinggalkan apa yang mereka lakukan dan mereka korbankan dirinya semata-mata mata syauqan ilayya, meninggal dalam keadaan rindu kepadaku. Ini bagi orang yang jauh dariku. Lalu bagaimana dengan orang yang mendekatkan diri kepadaku? Niscaya aku berikan hal-hal yang indah bagi mereka. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang taubat dari sebuah dosa seperti dia tidak memiliki dosa. Karena itulah dikatakan oleh para ulama, orang yang dekat kepada Allah dan naik derajatnya di sisi Allah bukan sekedar banyak amal ibadahnya setelah fardu, bukan sekedar banyak sunnahnya saja, tetapi yang paling penting dan paling penting lebih daripada itu, yang paling ngangkat derajat adalah ketika orang meninggalkan apa yang dibenci Allah. Kita hidup di dunia kadang sakit, kadang sembuh. Lebih enak mana? Kita pantang atau kita ngelanggar tapi nanti minum obat? Lebih bagus kita pantang
kita akan sehat, kita akan menjaga diri. Al-himyah ra'sud dawa. Sumber semua obat itu adalah menjaga. Meskipun itu adalah menjaga diri daripada makanan, tapi yang paling penting al-himyah, yaitu orang menjaga dirinya jangan sampai tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat tadi bagaimana Sayyidina Ikrimah sampai benar-benar dicintai oleh Allah, dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai yang asalnya dulu benci Al-Qur'an, pada akhirnya beliau ini tidak bisa lepas daripada Al-Qur'an, nggak bisa lepas daripada ngaji, nggak bisa lepas daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau melihat Al-Qur'an, dipandang itu Al-Qur'an, kemudian Ikrimah radhiyallahu anhu mengatakan, kalam Rabbi, ini firmannya Allah, ini firmannya Tuhanku. Setelah itu beliau terjatuh pingsan. Kenapa demikian? Sudah digenti dirinya dikarenakan nyambung. Rahasianya bukan sekedar masuk Islam, tapi karena nyambung. Tinggi. Karena nyambung. Nyambungnya pada siapa? Nyambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang kita tidak nyambung, tidak berhadapan langsung dengan Rasulullah, kita berhadapan dengan para ulama, ambil ilmu daripada ulama yang ilmunya sanadnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadir di dalam majelis, dihadiri anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghadirkan Kanjeng Nabi, otomatis kakeknya datang sallallahu alaihi Muhammad. Jadi karena itu kalau kita selalu tersambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau akan dicintai. Dulu ada seorang penyair, ya, seorang penyair ini yang dikarang macam-macam, lagu cinta, lagu ini, lagu itu. Terakhir sebelum wafat dia ngarang satu syair muji Rasulullah. Duh. Muji siapa? Rasulullah SAW. Mengungkapkan cintanya sama Nabi. Ketika masa sakitnya, tiba-tiba dia didatangi seorang ulama besar. Ulama ini adalah Imam Azhar, rektor di Azhar. Nggak jadi rektor kecuali seorang aulia kalau di Azhar dulu itu. Dulu nggak jadi kepala di Azhar, Universitas Azhar Kairo, melainkan adalah seorang aulia illah wassolihin, dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dia didatangi, ini dibilang ini datang Syekh Azhar. Loh, kok bisa ini ulama besar datang? Kenapa kok datang ke sini? Beliau yang asalnya nggak kuat bangun berusaha untuk menyambut orang alim ini. Dibilang saya datang ke sini atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunggu dirimu dikarenakan engkau tulis qasidah ungkapkan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa qasidahnya? Wulidal huda. Ya, wulidal huda. Kemudian dilanjutkan lagi. Itu tidak lama setelah itu dia menangis. Dia didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat berapa hari kemudian dia wafat menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dulu asalnya dikenal sebagai orang yang jauh, tapi dia dekat dengan Allah dikarenakan hatinya mau mendekat, mau cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin antum yang hadir di sini niatnya adalah ingin dekat dengan Allah, ingin dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan dibiarkan oleh Allah. Bagi orang yang tobat kayak kemanten, Bu,
Pak, orang yang tobat seperti apa? Kemanten. Kemanten itu kira-kira disambut apa diusir? Disambut apa dirayakan? Enak apa enggak enak? Enak apa enggak enak? Ya sudah, tobat berarti. Tengki, kira-kira pengantin itu enak apa enggak? Enak, disambut, dirayakan, dihargai, ya gitu. Sampai kalau taubat kepada Allah, hadir dalam majlis, maka di hadapan Allah Anda bagaikan pengantin. Bagaikan siapa Mau jadi pengantin apa enggak mau? Mau apa enggak? Ya sudah, banyak tobat berarti. Hadir selalu majlis Ja'rok. Nanti kita akan dengarkan nasihat daripada Al-Habib Jindan. Dengarkan dengan baik, duduk dengan akhlak, dengan adab, engkau nyoon sepora si banyak, bagi cakanca yang masih bul ngebul, ya cakanca ngedingaki, cakanca sejek ngebul, ya bener ngebul sate nyaman, ya ngebulnya sampai neka unceng apa bener unceng malaikat. Jadi sementara sampean matikan dulu bulbulnya dimatikan dulu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.